Umumnya yang dilakukan tes adalah berupa kecepatan download, kecepatan speed, dan kecepatan atau waktu jeda. 1 kilo adalah 1000 bit, 1 mega mega sorry 100 megabit adalah 1000 kilobit, dan 1 juta bit, dan seterusnya dan seterusnya. Tiga, dua, satu. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan ngomongin tentang bandwidth. Oke, apa itu bandwidth? Yang pertama, dia mengatakan bandwidth adalah kapasitas transmisi koneksi, faktor penting ketika menentukan kualitas dan kecepatan jaringan koneksi internet. Yang kedua adalah jumlah maksimum data yang dikirimkan melalui koneksi internet dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dia mengatakan adalah bandwidth adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Jadi bandwidth itu ini semuanya memiliki hal yang sama, yaitu adalah merupakan kayak kapasitas atau batas maksimal kecepatan yang dapat diakses ya dalam satu waktu tertentu. Misalnya jaringan Anda adalah, kalau misalnya Anda pakai internet, penyedia internet rumahan, yang ada yang namanya bandwidthnya adalah misalnya Anda pernah dengar adalah 10 megabyte per second ya. Artinya dalam satu waktu per detik itu Anda mampu melakukan transfer rate data sebanyak 10 megabyte ya, seperti itu ya. Baik itu ketika mengakses dan lain-lainnya. Atau umumnya adalah untuk mendownload ya, beda lagi kalau mengupload. Kemudian yang mengatakan adalah bandwidth adalah kualitas dari jaringan yang Anda gunakan. Jadi semakin tinggi bandwidth yang Anda miliki, maka kualitas jaringan Anda akan lebih bagus, lebih cepat, lebih stabil, dan lain-lain. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi bandwidth adalah menentukan sekali kualitas dari website atau jaringan yang Anda gunakan. Nah, awalnya ukuran bandwidth itu adalah per bit, namun sekarang sudah sampai menjadi tera ya. Jadi 1 kilo adalah 1000 bit, 1 100 megabit adalah 1000 kilobit, dan 1 juta bit, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, fungsinya sendiri adalah sebagai pengukur media pengirim data. Jadi supaya memastikan berapa sih ukuran medianya yang mampu dikirimkan. Kemudian membagi kecepatan transfer data. Jadi seperti ini, membagi ini dengan bandwidth kita mampu membagi, misalnya dalam satu jaringan yang sama atau di rumah lah, misalnya seperti, atau di kantor ada misalnya 4 pegawai, misalnya seperti itu ilustrasinya. Dan kemudian di masing-masing pegawai itu kita bisa atur bandwidthnya masing-masing ya. Misalnya si A dapat 300, si B dapat 200, si C dapat 100, dan terakhir adalah sisanya. Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Jika tidak dibagi, khususnya untuk jaringan yang untuk kantor, jika tidak dibagi, misalnya si A lagi mengerjakan tugas kantor, kemudian si B yang tidak ada pekerjaan tiba-tiba dia menonton video misalnya di YouTube dan sebagainya, karena banyaknya kualitas aksesnya itu lebih besar ke arah si B yang menonton YouTube, maka si A lagi yang mengerjakan pekerjaan kantor, maka bandwidthnya akan termakan oleh bandwidth si A yang lagi menonton YouTube. Nah, sedangkan yang di B nanti akan kalah bandwidthnya, jadi akan tersedot ke yang menonton YouTube, karena dengan menonton YouTube itu request permintaan ke internetnya lebih besar dan lebih stabil, jadi akan terarah ke sana. Nah, seperti itu makanya digunakan kalau di kantor-kantor tuh digunakan fungsi manajemen administrator jaringan untuk membatasi kecepatan bandwidth yang digunakan per masing-masing perangkat. Kemudian mengatur besar data yang dapat ditransfer. Nah, ini juga nih yang berhubungan sama kecepatan data tadi. Kalau YouTube misalnya, kalau tanpa kita batasi dia akan mampu menyedot data semaksimal mungkin. Tapi kalau akan kita batasi misalnya hanya 100 kilobit per second, maka YouTube-nya hanya YouTube itu yang ditonton akan hanya menampilkan data sebanyak 100 kilobit per second. Nah, kemungkinan dengan data yang seperti itu maka mungkin sering ada yang namanya buffering, sering loading, dan lain-lain. Nah, itu karena ada diatur data transfer yang digunakan. Oke, kemudian internet speed test ya. Internet speed atau kecepatan internet ya.
Jadi kita bisa ngetes kecepatan internet kita, ya, misalnya seberapa besar kecepatannya dan lain-lain. Nah, umumnya yang dilakukan tes adalah berupa kecepatan download, kecepatan speed, dan kecepatan atau waktu jeda ketika melakukan hal tersebut, ya. Jadi ada 3 hal yang utama. Di Indonesia sendiri kecepatan internet adalah, ini menurut Tempo ya, pada Januari 2020 dikatakan kecepatan koneksi internet rata-rata di Indonesia nyaris terendah dibandingkan dengan lebih dari 40 negara lainnya. Berdasarkan riset yang dirilis oleh Hotsuite pada Januari 2020, kecepatan internet di Indonesia rata-rata hanya 20,1 megabyte per second atau jauh di bawah rata-rata dunia, yaitu 73,6 megabyte per second. Jauh sekali ya. Kenapa hal ini terjadi teman-teman? Karena umumnya sih belum memadainya atau belum meratanya adalah layanan ISP dan jaringan infrastruktur yang disediakan. Misalnya hanya terfokus di Pulau Jawa saja, sedangkan di daerah-daerah lain masih kurang sekali. Oke, cara mengetes kecepatan internet bisa dilakukan di fast.com atau dengan menggunakan speedtest.net. Nah, hasil di fast.com ini adalah hasil yang saya gunakan untuk mengetes kecepatan internet di tempat saya, yaitu sebesar 19 megabyte per second. Kalau menggunakan speed test net, itu di situ adalah waktu tunggunya sebesar 4 milisecond, kemudian download rate-nya sebesar 22,89 megabyte per second, dan upload-nya sebesar 2,4 byte per second. Oke teman-teman, itu untuk materinya. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.